Ayat inti kita terdapat dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 32, Sembah Sujudlah Umatnya. Selamat hari Sabat saya ucapkan kepada seluruh anggota Jemaat Taman Harapan maupun tamu-tamu yang sudah hadir di Sabat yang suci ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada pendeta jemaat, pendeta Matindas, begitu juga dengan pendeta Tilaar yang telah mengundang kami pada Sabat ini, memberikan kesempatan untuk membagikan akan firman Tuhan. Tadi waktu pendeta Matindas tanya, tolong kirim CV. Saya pikir perkenalkan saja, saya Denny Rantung dari Unclub dan ada anak-anak nama Dennis dan Denise. Tapi saya sungguh kaget, ternyata pendeta Matindas mengetahui lebih banyak dari yang saya pikir. Ya. Dari informasi yang satu kalimat itu ternyata diperkenalkan lebih banyak dari yang saya duga. Saya tidak tahu, mungkin karena dia tamat dari Unclub mungkin ya. Tapi juga dia tamat sudah sangat lama. Tapi terima kasih banyak pendeta. Terima kasih banyak juga lagu yang begitu merdu dari Pat Choir. Sangat merdu. Dan menurut informasi banyak juga di antara mereka adalah juga Unclub graduate. Di sini juga saya melihat ada banyak tamatan dari Unclub. Saya berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Taman Harapan yang membuat wadah gereja ini di mana tamatan dari Unclub dalam bekerja di Jakarta dapat berbakti di tempat ini. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena yang terpenting di dalam hidup ini adalah harta surgawi dan bukan harta duniawi. Di tempat inilah harta surgawi itu di-build up sebagai aset untuk kehidupan di masa yang akan datang, bukan hanya untuk keselamatan kita sendiri, tetapi juga untuk keselamatan bagi orang lain. Jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada Tuhan, terima kasih banyak kepada Jemaat Taman Harapan, di mana banyak mahasiswa atau alumni Universitas Kelabat dapat berbakti di tempat ini. Karena saya lihat banyak Universitas Kelabat graduate, mungkin hanya sekilas saja hubungan dengan Universitas Kelabat, karena kita baru membuka beberapa program yang baru. Kita buka program di dalam computer science seperti information teknologi. Di sana kita buka desain dan animasi. Dan ternyata begitu banyak peminat di dalam program ini, walaupun dia baru buka di tahun yang kedua. Kita juga sudah membuka program yang baru yaitu Fakultas Teknik dengan jurusan arsitektur. Dan ternyata peminatnya juga sangat banyak. Jadi ke depan memang Universitas Kelabat akan berusaha untuk membuka program-program yang baru agar supaya dapat melayani kebutuhan anggota gereja Masih Advent Hari ke-7 dan juga tentu saja mereka yang lain yang share the same philosophy dengan Universitas Kelabat sebagai perguruan tinggi yang dioperasikan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Ke depan dalam proses sekarang ini kita sedang dalam proses untuk kesehatan masyarakat, begitu juga S2 untuk computer science,
Kita tinggal menunggu satu dosen yang dari Taiwan untuk PhD, melengkapi 6 doktor di computer science untuk segera memulaikan program S2. Kami juga dalam proses untuk PPG, yaitu sertifikasi untuk guru, karena ke depan semua guru harus disertified, agar supaya UNCLAP dapat melayani guru-guru di seluruh Uni Conference Indonesia Kawasan Timur maupun beyond apabila itu dibutuhkan. Dan pada saat ini kami juga sedang mempelajari kemungkinan untuk membuka fakultas kedokteran. Kita sudah divisit 1 kali dari GC, Education Director, di bulan Juni yang lalu. Kita divisit oleh Dr. Lisa Bradley yang telah datang dengan timnya, dan di Januari ini juga akan datang. Memang ada beberapa kendala, khususnya dosen di biomedis, karena kita butuh 12, jadi membutuhkan 2 tahun untuk upgrading. Kalau Tuhan kehendaki, kalau ini berkenan dengan rencana Tuhan, tentu kita juga dapat membuka fakultas kedokteran. Bersyukur karena Tuhan selalu memimpin Universitas Kelabat. Kita juga menyiapkan diri untuk membuka S2 di bidang education. Ke depan kita akan untuk S1 lebih ke arah science, kita akan buka program-program di bagian science. Jadi mungkin itu sekedar sedikit saja mengenai UNCLAP. Kita baru saja selesai pendaftaran, ada 946 mahasiswa baru, melengkapi 3.400-an mahasiswa saat ini. Sudah cukup jauh bertambah dalam beberapa tahun ke belakang ini. Ditambah kita juga punya 1.379 SD sampai SMA. Sehingga setiap hari itu ada lebih dari 5.000 orang di dalam kampus. Dan itu ternyata membuat masalah yang baru. Tapi mungkin orang bilang ada masalah negatif, ada masalah positif. Karena kalau kita mau masuk di kampus UNCLAP jam 7 pagi, itu kalau ada yang pernah berkunjung ke UNCLAP di pagi hari, macetnya itu bisa sampai di ini ya, kantor polisi biasanya, ya, ke atas. Jadi kami akan coba cari jalan bagaimana mengatasi, karena yang siswa-siswa itu semua diantar oleh orang tua, dan orang tuanya ada dari Bitung sampai Manado, ada yang di Tatelu dan juga Tondano. Dan peminatnya sangat banyak, queue-nya biasanya panjang, dan biasanya tidak dapat menerima semua yang mau sekolah di TK, dari TK, bukan hanya SD, TK sampai SMA. Jadi mungkin itu sedikit mengenai Universitas Kelabat. Tuhan sudah berkati Universitas Kelabat, banyak program-program kerohanian yang baru yang juga kami kembangkan. Kiranya Tuhan tetap memberkati Universitas Kelabat menjadi berkat bagi banyak orang yang lain. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, di Sabat yang suci ini kami datang kepada Tuhan, merendahkan diri kami sebelum kami mendengarkan firman Tuhan yang suci. Tuhan, kiranya nama Tuhan ditinggikan di dalam acara perbaktian kami di Sabat ini. Dan kiranya Roh-Mu yang suci akan dicurahkan di tempat ini, agar tempat ini menjadi tempat yang suci, karena Allah hadir di tempat ini. Berbicaralah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di Sabat yang suci ini, saya ingin berbicara mengenai waktu. Bagi kita semua, waktu adalah sangat penting. Waktu adalah sangat penting. Dan salah satu ciri khas dari waktu, apabila waktu itu sudah berlalu, maka dia tidak pernah akan apa? Kembali. Ini adalah salah satu ciri khas dari waktu. Saya teringat membaca satu kisah, di mana ada seorang wanita yang sudah berhasil di dalam pekerjaannya, walaupun umurnya masih 42 tahun.
seorang CEO dari satu perusahaan yang besar. Dikatakan dalam kisah ini, pada waktu itu dia sedang cepat-cepat datang masuk ke waiting room di airport. Di sana karena dia juga tidak sempat makan siang, karena ada begitu banyak meetings, dia tahu dia ada membeli beberapa roti dan dia masukkan ke dalam tasnya. Pada waktu dia duduk dan dia sedang mengatur-ngatur sesuatu, mempersiapkan karena tidak lama lagi segera akan boarding. Pada waktu dia duduk, selesai dia sedikit mengatur beberapa barangnya, dia melihat seorang yang sudah cukup tua, yang kira-kira berusia 70-an, di sampingnya sedang memakan roti miliknya. Dia melihat roti itu di dalam satu plastik, di situ ada empat bulatan roti. Dia lihat dia sedang makan satu. Dia pikir, ini bapak ini tidak tahu etika. Tapi ya sudahlah, dia sudah tua, diambil satu. Pada waktu dia ambil satunya, dia makan. Kemudian dia lihat, bapak ini ambil lagi yang satu. Sambil marah, dia pikir ini bapak ini tidak betul-betul tidak tahu diri. Saya ini lapar, ya. Saya kaya, tapi saya lapar. Di dalam waiting room tidak ada makanan yang dijual. Setelah selesai dia makan, bapak ini makan, masih ada satu yang wanita ini terlambat makan. Dan dia lihat ke samping, bapak ini membagi dua roti yang sisa. Dia makan, bapak makan yang setengahnya, dengan marah karena ibu muda ini, seorang CEO ini karena dia lapar, dia segera ambil karena kebetulan sudah ada pengumuman untuk segera masuk ke pesawat, dia ambil dengan kasar plastik itu dan dia masuk ke pesawat. Sampai di dalam pesawat, sambil marah dia makan setengah roti yang bapak tadi bagi. Pada waktu dia sudah duduk, dia ingin mengambil maskernya, face masknya, dia buka tasnya, dia kaget rotinya di dalam. Rupanya roti yang sama tadi itu milik bapak tadi. Yang roti miliknya masih utuh dengan semua, ada 4 roti kecil di dalam satu plastik. Sangat malu, tapi tidak ada kesempatan untuk meminta maaf. Karena bapak yang di dalam naik pesawat yang lain. Banyak cerita yang kita dengar sehubungan dengan penyesalan. Penyesalan karena sesuatu sudah terjadi. Saya dalam kehidupan pribadi, saya juga banyak penyesalan. Bagi mahasiswa di Unclub banyak juga yang menyesal. Kenapa tidak belajar lebih baik? Ya, seandainya fokus lebih banyak belajar, mungkin sukses. Mungkin banyak juga yang katakan, seandainya saya menjaga kesehatan saya lebih baik waktu saya masih muda, mungkin saya tidak memiliki penyakit seperti yang saya alami saat ini. Saya teringat pada waktu di Ayas beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya pernah melayani di sana. Pada waktu itu, waktu saya jalan sore-sore hari, saya lihat di sana ada satu bapak orang Korea, South Korea, sedang bermain baseball dengan anaknya, hanya mereka berdua. Jadi bapak ini melempar dan di belakang, karena ada lapangan sepak bola yang di Ayas, yang pernah ke Ayas, di belakang itu ada lapangan sepak bola, ada jala. Sehingga jala itulah yang menahan bola agar supaya tidak lari terlalu jauh. Jadi anaknya di depan gawang, ya, memegang bat, bapaknya melempar dan dia memukul. Sedangkan ada beberapa dua kakaknya yang lain yang juga laki-laki jaga dia agak jauh. Rupanya mereka bergantian untuk bermain baseball, ya, memukul bola yang dilemparkan oleh ayahnya. Saya lihat-lihat anak ini setiap ayahnya lempar selalu kena. Selalu kena. Saya pikir kemungkinan tidak sulit ini, ya. Ini anak kecil saja bisa. Saya mendekat, saya katakan, bisa saya coba? Oh bisa. Saya pegang bat-nya. Pada waktu bola dilempar, saya coba swing. Tidak kena. Terlalu lambat memukul, terlalu cepat memukul, pokoknya tidak pernah kena. Sehingga bapak ini katakan, sudah 4-5 kali tidak kena, karena memang cara melemparnya juga memang
Karena biasa main kan biasanya melengkung dan lain sebagainya. Dia katakan kepada anaknya, kamu saja yang lempar. Ya. Saya coba, juga tidak kena. Jadi saya pikir sebelum anak yang lebih kecil diminta melempar, lebih baik saya quit. Timing di dalam memukul itu, mengayunkan di dalam swing adalah sangat penting. Itu menentukan apakah bisa kena atau tidak. Terlambat, bola itu tidak kena. Terlalu cepat swing, bola itu juga tidak akan kena. Waktu adalah sangat penting bagi olahragawan. Nah ini, saya pernah berbicara dengan seorang mahasiswa. Saya tanya, kenapa? Yang saya tahu, Anda itu kalau discussion di kelas, itu memiliki pemikiran yang bright. Tetapi kalau ujian, selalu nilainya rendah. Dia katakan seperti ini, Sir, kita kalau mau belajar, saya kalau mau belajar, hanya dimotivasi oleh waktu. Saya pikir, apa maksudnya? Kalau besok mau ujian, malam ini saya termotivasi. Tetapi yang salah, Sir, kenapa? Sir, materi terlalu banyak. Procrastination, menunda. Ada orang memang seperti itu, karena tidak dapat mendisiplin diri, tidak dapat mengatur diri. Motivasi itu dapat diatur oleh diri masing-masing. Dan banyak orang terlambat, karena menunda, sehingga kalau mahasiswa begitu banyak alasan. Sir, maaf, assignment tidak bisa dikumpul, printer saya rusak. So selesai, Sir, tapi tiba-tiba komputer saya down. Dan begitu banyak alasan yang lain. Dalam kehidupan kita juga, di tempat ini, penundaan kita bisa merasakan. Akibat penundaan menyebabkan kegagalan. Atau hasilnya tidak sempurna. Time is important. Saya kebetulan di belakang Unclub, Universitas Kelabat baru membeli 2 bidang tanah, sehingga tadinya kalau yang bekas mahasiswa Unclub atau alumni ada yang di tembok di samping Jasmine, ya, dormitory, di situ ada di tembok, karena di tengah itu ada milik orang. Puji Tuhan, Unclub sudah beli sehingga dia sudah tergabung, dan di belakangnya ada swimming pool di situ, ada persawahan, juga sudah dibeli oleh Unclub. Satu kali saya jalan-jalan ke belakang. Pada waktu saya jalan ke belakang, saya melihat di sana banyak petani yang sedang memotong padi. Ya, yang ditanah di belakang milik Unclub. Tapi ada sebidang tanah, di sana ada bapak yang bekerja, tapi dia tidak menanam padi. Sebab itu saya katakan, kenapa bapak tidak harvest ini ya, beras? Oh, waktu yang lalu saya terlambat dapat pupuk. Karena saya terlambat dapat pupuk, mereka sudah tanam, saya tidak bisa sama-sama menanam. Dan tentu saja menanam padi itu harus bersama-sama. Sebab kalau tidak, maka semua hama akan pergi di satu tempat. Tikus dan lain sebagainya. Sebab itu mereka selalu bersama-sama. Sehingga kalau terlambat, dia tidak dapat menanam padi dan tidak bisa mendapat hasil seperti yang diinginkan. Time is important. Bagi orang yang bermasalah dengan jantung, waktu adalah sangat penting. Bahkan ada yang disebut dengan golden hour. Di sini ada dokter. Golden hour itu bisa menentukan apakah dia bisa hidup atau tidak. 1 jam pertama adalah sangat penting agar mendapat treatment yang benar, agar supaya bisa menghindari masalah yang lebih besar. Bagi kesehatan, waktu adalah juga sangat penting. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16 berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti apa dikatakan di sini? Kita harus menjadi seperti orang arif, orang bijaksana. Apa yang berikut dikatakan? Pergunakanlah waktu yang ada. Gunakan waktu yang ada, karena waktu menentukan apakah kita selamat atau tidak.
Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Beberapa waktu yang lalu, Ibu Pendeta Gerungan, keluarga Gerungan bersama dengan beberapa sahabat-sahabat yang sudah pensiun melayani di Bitung. Di dalam pelayanan mereka, Ibu Gerungan duduk di bagian depan dan siap untuk membawakan promosi anggota bekerja. Pada waktu dia siap untuk berbicara, waktu itu masih ada beberapa penutupan untuk acara sekolah sahabat, tiba-tiba dia sakit kepala. Pada waktu dia sakit kepala, jatuh, tidak sadarkan diri. Dan pada waktu itu, hanya beberapa menit sesudah itu, dia tidak lagi bernafas. Dibawa ke dokter, tidak dapat diselamatkan. Waktu adalah sangat penting. Waktu adalah sangat penting. Waktu menentukan apakah kita selamat atau kita tidak dapat selamat. Di dalam Markus 1 ayat 15, di sana juga berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kalau kita berbicara mengenai waktu, maka saya dapat membagi itu ke dalam dua hal. Yang pertama adalah memulaikan sesuatu. Kalau kita bicara mengenai timeline, kalau kita membuat garis timeline, di sini ada mulai dan selalu ada apa? Akhir. Di dalam pelayanan kita, ada waktu kita mulai, ada waktu apa? Berakhir. Di dalam kuliah kita, ada waktu mulai, ada waktu apa? Berakhir. Di dalam segala sesuatu, di dalam timeline, kalau kita buat timeline, apakah itu project dan lain sebagainya, selalu ada mulai, selalu ada apa? Akhir. Itulah timeline, itulah waktu. Ada awal dan adalah apa? Akhir. Tetapi Allah berkata, I am the Alpha and Omega. Kita berterima kasih untuk itu. Tetapi bagi manusia selalu ada awal dan ada akhir. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Di dalam buku Testimony for the Church, volume 9 halaman 11 berkata, kedatangan Tuhan semakin dekat setiap hari. Waktu yang tersisa sangat singkat, sehingga kita harus bekerja dengan rajin dan apa? Setia. Kita tidak dapat menunda persiapan kita sehari pun. Waktu kita untuk bekerja adalah sekarang, saat pintu anugerah masih terbuka. Saya ingin pada sahabat yang suci ini kita mengerti betapa pentingnya waktu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 menit di depan kita. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi sesudah kebaktian kita. Kita bisa mempunyai banyak perencanaan kita, mempunyai hal-hal yang kita ingin lakukan ke depan. Tetapi kalau waktu kita itu sudah habis, kita tidak dapat lagi melakukan apa-apa. Sehingga yang paling penting adalah apa? Now, right now. Sekarang, karena timeline kita ada awal dan ada apa? Akhir. Timeline kita tidak pernah indefinite. Karena selalu ada batasan waktu. Nah, untuk itu, karena ada waktu awal, kalau begitu, kita lihat dulu. Mungkin saya ingin mulai dengan apa yang harus kita berhenti lakukan. Yang pertama, di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita, firman Tuhan mengatakan, we need to stop living in the past. Kita harus berhenti hidup dalam masa lalu. Seorang mengatakan bahwa waktu adalah sangat penting. Dan untuk bisa hidup bahagia, kita harus berhenti hidup di masa yang lalu. Kadang-kadang
di dalam perbaktian kita. Kita terganggu karena kita hidup di dalam masa lalu. Ini saudara A adalah anggota gereja, katakan sama-sama. Kemudian setiap hari Sabat, kalau dia datang, saya tidak bisa berbakti dengan baik. Kenapa? Saya ingat, minggu lalu dia menyakiti hati saya. Atau mungkin suami istri tidak bisa hidup bahagia. Kenapa? Setiap saat mungkin istri berkata, 15 tahun yang lalu kamu buat kesalahan ini. 14 tahun lalu yang ini. 10 tahun yang lalu dan seterusnya. Saya mengingat sebuah cerita, dikatakan bahwa ada satu kebangunan rohani yang dibuat. Dan di dalam kebangunan rohani ini, pendeta berbicara sangat baik, pendeta tamu. Lagu-lagu yang dinyanyikan sangat merdu dan semua dipersiapkan. Doa-doa, semua proses kebaktian itu sangat baik, sangat perfect. Timingnya selalu mulai on time, berakhir on time. Tetapi semua anggota merasa bahwa segala sesuatu itu seperti tidak memiliki spiritual meaning. Sehingga dikatakan 2 hari sebelum pekan rohani itu berakhir, tiba-tiba seorang kepala diakon berdiri dan dia berkata, saya harus membuat satu confession. Dan dia katakan, saya memiliki masalah dengan saudara B yang duduk di sana. Saya tahu ini mengganggu bukan hanya perbaktian keluarga saya dan diri saya, tetapi anggota. Karena anggota tahu masalah ini. Pendeta, pada malam ini, saya ingin meminta pengampunan dari saudara saya. Dia pergi kepada sahabat itu. Sahabatnya berdiri. Mereka berdua berpelukan. Dan dua-duanya menangis. Dan dikatakan sejak saat itu mempengaruhi kebaktian yang sisa selama pekan doa di gereja itu. Di dalam Matius 5 ayat 23 dan 24 berkata, sebab itu jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ayat 24 berkata apa? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Tinggalkan perbaktianmu itu. Pergi berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yesus mengajarkan kita untuk berhenti hidup di masa lalu. Kalau ada masalah, datang, selesaikan, minta pengampunan, saling mengampuni, selesaikan masalah itu. Kalau kita tetap hidup di dalam dosa, kita tetap hidup di dalam pemikiran kehidupan masa lalu, maka kerohanian kita tidak pernah akan bertumbuh. Sudah waktunya bagi kita untuk berhenti hidup di masa lalu. Dan inilah saatnya bagi kita semua untuk berdamai dengan orang yang sempat berselisih dengan kita. Yang berikut, sudah waktunya bagi kita untuk berhenti judging one another. Berhenti menghakimi orang yang lain. Sangat menyedihkan untuk mengatakan bahwa di dalam jemaat kadangkala kita menjadi pembunuh rohani saudara kita yang lain. Di dalam pelajaran sekolah Sabat baru-baru, kita juga mendiskusikan tentang hal ini. Seringkali gantinya kita fokus kepada firman Tuhan, tetapi kita lebih melihat ke kiri dan ke kanan. Dan setiap orang yang kita lihat, kita coba untuk menghakimi mereka. Ini sudah baptis minggu lalu, rambutnya masih panjang. Padahal so baptis, ini laki-laki kok rambut panjang? Kan so baptis. Ya. Kita lupa, kita hidup, dilahirkan di dalam gereja ini.
Sedangkan saudara kita itu baru lahir kembali minggu yang lalu. Seorang pernah mengatakan bahwa gereja yang merupakan tentara Tuhan adalah satu-satunya pasukan yang menembak saudara yang lain. Di dalam firman Tuhan, Lukas 6 ayat 37 berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni." Berapa sering pada saat kita menghakimi orang lain, orang yang lain tetap bertumbuh, kita makin kerdil secara rohani. Kenapa? Karena kita menjadi sakit hati karena orang yang lain. Dan banyak kali kita menghakimi orang yang lain tanpa kita sadari. Kita membunuh kerohanian mereka. Dan tanpa kita sadari seringkali sahabat kita meninggalkan gereja Tuhan dan tidak pernah kembali lagi. Sudah saatnya kita berhenti untuk menghakimi orang lain. Yang berikut, sudah saatnya kita berhenti bermain-main dengan hal-hal yang rohani. Saya tahu di acara-acara PA, apakah di Unclub, di tempat ini, seringkali ada yang disebutkan dengan spiritual trivial atau lomba-lomba Alkitab. Saudara-saudara, pemenang lomba Alkitab itu adalah permainan. Tidak memberikan jaminan bagi kita memiliki rumah di surga. Pengetahuan tentang Alkitab tidak menjamin kita memiliki rumah di surga. Banyak orang bermain-main dengan hal-hal rohani, sehingga kita melihat begitu banyak teori-teori yang baru yang menyimpang dari ajaran Alkitab. Banyak kali datang ke dalam gereja berbakti, tetapi hati kita tidak ada di dalam gereja. Kenapa? Kita datang ke dalam gereja karena kebiasaan setiap Sabat. Sejak kita kecil, kita datang ke tempat ini hanya untuk duduk dan berbakti. Hanya menunaikan sebagai anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Tetapi kita tidak pernah memelihara hukum Allah dengan bersungguh-sungguh. Pada saat Elia berhadapan di atas Gunung Karmel dengan begitu banyak pengikut-pengikut Baal dan imam-imam yang sedang perform Baal atau perbaktian mereka agar supaya api turun pada saat itu. Elia tahu bahwa masyarakat ini hanya mengikuti apa yang disampaikan raja dan imam-imam Baal. Sebab itu dia berkata, apabila Baal itu adalah Tuhan, ikutilah dia. Tetapi apabila Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang di surga, berbaktilah kepadanya. Berbaktilah kepadanya. Di dalam Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Di dalam pelajaran sekolah Sabat yang kita belajar pada Sabat ini sebagai rangkumannya, di hari Minggu berbicara mengenai satu konsep yang sama seperti firman Tuhan yang saya bagikan. Di sana bercerita mengatakan di bagian bawah dari pelajaran sekolah Sabat itu, bahwa ada orang yang tidak membayar persepuluhan karena melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di dalam organisasi. Tetapi di sana dinasihatkan bahwa pemberian perpuluhan salah satu act of worship. Kita sebagai umat Tuhan harusnya memberi, bukan dipengaruhi oleh orang lain, bukan dipengaruhi oleh pimpinan, tetapi karena kasih kita kepada Tuhan. Banyak kali kita datang kepada konsep-konsep Sabat yang keliru. Ada begitu banyak ajaran yang saya tidak perlu sebutkan. Dan mereka bermain-main dengan hal-hal yang rohani. Mungkin ada di antara kita juga
pada Sabat ini yang menghormati Tuhan dengan bibir kita, tetapi hati kita jauh daripadanya. Dengan kata lain, kita mengatakan kita adalah seorang Kristen, tapi pada kenyataannya kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita hanya memainkan permainan agama. Yosua di dalam pidatonya, pidato perpisahannya, dia berkata seperti ini, tetapi jika melayani Tuhan tampaknya tidak diinginkan bagimu, maka pilihlah bagi dirimu sendiri hari ini, siapa yang akan kamu layani. Apakah dewa-dewa nenek moyangmu melayani di seberang sungai, atau dewa-dewa orang Amorai yang di negeri di mana kamu tinggal? Tetapi untuk aku dan keluargaku, aku akan melayani Tuhan. Apapun yang dibuat oleh kamu, saya mengambil keputusan. Aku akan melayani Tuhan. Aku melayani Tuhan karena aku mengasihi Tuhan, bukan karena apa yang diperbuat oleh orang lain. Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Yang keempat, sudah waktunya bagi kita untuk berhenti ragu dan saatnya bagi kita untuk percaya. Tentu saja sangat mudah untuk bersukacita di dalam perbaktian apabila kita berada di atas, apabila tidak ada masalah yang kita hadapi. Tapi apakah kita masih punya iman apabila kita berada di jurang yang dalam? Apabila di dapur tidak ada makanan, apabila tidak mampu membayar uang sekolah anak-anak, apabila saya mendapat sakit, penyakit yang terminal, apakah saya masih punya iman? Apakah saya masih percaya di dalam kondisi seperti itu? Kita tahu bahwa Yesus berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Tetapi ketika seluruh dunia runtuh di atas kita, sulit untuk percaya, apakah kita masih dapat bertahan? Apakah kita masih dapat bertahan? Setelah kita berhenti di dalam timeline, saya ingin masuk kepada bagian yang kedua. Sudah waktunya kita memulaikan sesuatu. Saatnya untuk mulai berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Saatnya untuk mulai mempercayai Tuhan daripada mengandalkan pengertian kita sendiri. Saat ini sudah saatnya kita untuk mulai memandang kepada Tuhan, untuk mendapatkan hikmat dan bimbingan. Saatnya bagi kita untuk menjadi garam dunia dan terang dunia, seperti yang telah Yesus panggil kita untuk menjadi. Pada saat ini di dalam timeline kita, sudah saatnya bagi kita untuk mulai menyadari bahwa waktu hampir habis. Dan Dia bisa datang di awan kapan saja untuk memanggil kita pulang. Saatnya bagi kita untuk mulai mengambil tanggung jawab kita untuk membagikan firman Allah dengan lebih serius. Saatnya bagi kita untuk mulai mengutamakan Tuhan dalam hidup dan melayaninya secara eksklusif. Saudara-saudara, sudah waktunya bagi kita untuk mulai mengandalkan kuasa Roh Kudus, gantinya percaya pada kemampuan kita sendiri. Saatnya bagi kita untuk mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa kita telah berdosa kepadanya. Saatnya bagi kita semua untuk bersatu dan memenuhi amanat agung Tuhan. Sudah saatnya bagi kita untuk berdoa dan mencari wajah-Nya, serta bermohon kepadanya untuk menyembuhkan kita.
Saya coba ambil dari buku sehubungan dengan 8 Stages a Psychosocial Development. Ada beberapa stages yang lain, bergantung pada perspektif. Namun di sini kita melihat kehidupan manusia itu dimulaikan dari apa? Infant, dilahirkan. Kemudian menjadi anak kecil, toddler. Kemudian menjadi preschool. Kemudian dia mulai masuk sekolah, menjadi school ager. Kemudian menjadi adolescent. Kemudian manusia itu berkembang lagi menjadi young adult. Kemudian masuk pada usia apa? Middle age. Sesudah itu, older adult. Dan sesudah older adult, timeline kita akan berakhir. Timeline ini berlaku bagi saya. Dan timeline ini berlaku juga bagi semua yang hadir di tempat ini. Di depan ini ada anak-anak, mungkin mereka masih masuk di school ager. Atau mungkin saja ada juga yang masih berada di preschooler. Tetapi ada di antara kita yang sudah berada pada middle age atau young adult. Kita akan melewati semua ini. Dan sesudah kita lewati sebagai older adult, kalau kita masih bisa sampai ke situ, sesudah itu kita akan beristirahat. Karena timeline kita sudah berakhir. Saya juga mendapatkan satu video. Video ini hanya sebagai gambaran bahwa kehidupan kita itu dimulai sejak dilahirkan. Kemudian bertumbuh, masuk sekolah, masuk di college, tetap bertumbuh. Kemudian kita bertemu dengan orang yang lain. Sesudah bertemu orang lain, kita menikah. Sesudah menikah, kita ada anak, keturunan. Makin lama kita sebagai orang tua akan menjadi lebih tua. Anak-anak meninggalkan kita. Sesudah anak-anak meninggalkan kita, maka satu di antara kita juga akan beristirahat. Coba kita saksikan. Akhirnya anak-anak juga meninggalkan kita. Tinggal suami istri yang sudah usur, dan kita lihat di dalam hal ini istri yang lebih dulu beristirahat. Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saya beberapa kali mengalami pada waktu anak-anak tumbuh dewasa, pertama kali harus berpisah dengan anak-anak. Itu pengalaman yang luar biasa. Saya yakin mungkin ada di antara kita juga yang pernah seperti itu. Kenapa? Karena di pemikiran kita, sesudah mereka meninggalkan rumah, rumah itu hanya menjadi hotel. Mereka datang, tinggal dengan kita 1-2 minggu, kemudian mereka juga akan tinggalkan kita. Dan akhirnya yang tinggal hanyalah suami istri, ayah dan ibu, sampai salah satu juga harus exit, meninggalkan kita. Kedatangan Tuhan juga sudah sangat dekat.
Tidak ada 1 menit yang dapat kita lalaikan di dalam persiapan kita. Kenapa? Tanda-tanda sudah menyatakan bahwa hari sudah jauh malam. Sudah hampir siang. Marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara, waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Kalau kita tidak buat persiapan kita saat ini, maka kita bisa saja didapati tidak bersedia pada saat kita exit kapan saja, atau pada saat Yesus datang. Ada beberapa penyesalan saya di dalam hidup. Saya juga teringat pada waktu kami melayani di luar Indonesia. Setiap tahun kami hanya kembali 1 kali. Pada waktu kita pulang, cuti 1 bulan. Dan saya masih ingat, waktu itu di bulan Desember tahun 2018. Kami juga kembali ke Manado. Sesudah di bulan Januari kami akan balik lagi ke Thailand. Pada waktu itu saya melayani di Thailand. Pada waktu hari kami akan tinggalkan Manado, seperti biasa, karena kebetulan kami selalu naik Scoot Airlines di siang hari, paginya kami datang ke rumah orang tua. Sesudah bercakap-cakap, kami sampaikan bersama istri, kami segera akan pergi. Tapi ada yang lain dengan ayah saya. Dia berdiri di depan pintu, saya melihat. Dan dia berkata, kenapa sudah mau pulang? Kenapa tidak tinggal lebih lama? Dia tidak pernah berbicara seperti itu sebelumnya. Tinggallah di sini. Saya katakan, ayah saya akan kembali lagi tahun depan. Bulan Desember tahun depan, kami tidak kembali ke Manado karena ada beberapa hal, beberapa rapat di Amerika, sekaligus kami mengambil cuti. Saya ingat pada waktu itu, pada waktu itu saya ingat tanggal 28 Desember. 2 hari kebetulan sesudah ulang tahun saya, sebab itu saya ingat. Kemudian adik saya telepon, Den, papi masuk rumah sakit. Saya langsung katakan ke istri saya mau robah tanggal, harusnya pulang di bulan Januari, saya mau pulang lebih awal. Tetapi waktu saya cari-cari tiket, besok harinya, 2 hari berikutnya, adik saya katakan, oh papi sudah keluar rumah sakit, pulang saja nanti Januari. Saya katakan kepada istri, Januari saya dari Amerika akan langsung ke Manado. Tetapi di tanggal 1 sore, tiba-tiba saya dapat telepon dari adik saya dan mengatakan bahwa ayah kami sudah meninggal. Satu penyesalan saya pikir, kenapa saya tidak pulang sesudah mengetahui di tanggal 28 Desember. Memang adik saya katakan sudah keluar rumah sakit, di pengertian saya tentu sudah aman, ya, bukan emergency lagi. Kenapa saya tidak balik? Seandainya saya balik, walaupun saya tahu dia sudah membaik, saya masih ketemu dengan ayah saya. Saudara, ada banyak penyesalan juga nantinya kalau kita tidak menyiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Karena waktu bagi kita bisa sebentar sore, bisa minggu depan, atau kita masih dapat menyaksikan Tuhan turun di awan-awan. Hari sudah jauh malam, siang segera tiba. Wahyu 22 ayat 20. Sesungguhnya aku datang segera. Untuk menutup peribadatan pada Sabat ini, kita akan menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 381, Kita Takkan Tahu. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyikan lagu Sion
edisi lengkap nomor 381. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak sudah kembali mengingatkan kami bahwa timeline kami ada batasannya. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan Tuhan berikan pada hari ini bagi kami untuk bisa datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan untuk semua dosa pelanggaran kami. Dan ya Bapa yang di surga, pada saat kami berjanji bahwa kami mau datang lebih dekat kepada Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong berikan kekuatan bagi kami. Kiranya Roh-Mu yang suci akan menuntun kami, membantu kami, agar kami dapat selalu berjalan dengan Yesus. Kami sangat membutuhkan
Engkau di dalam kehidupan kami. Untuk itu, mengetahui bahwa kami tidak mengetahui jam dan waktu kedatangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan membantu kami dalam semua persiapan-persiapan kami untuk menyambut Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, kiranya berkat yang limpah akan Tuhan curahkan kepada umat-umat Tuhan di jemaat ini. Kiranya Tuhan akan menjaga masing-masing kami agar kami dapat selalu berjalan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan membantu kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan kiranya iman kami dapat terus bertumbuh sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih panjatkan kepada Tuhan karena saat ini kami akan menikmati berkat Tuhan melalui makanan yang sudah disediakan oleh ibu-ibu. Biarlah kami